dengan Indonesia Sehat. Pada saat ini saya sangat mengapresiasi pertama-tama kepada manajemen Rumah Sakit Santa Clara dan kepada Dr. Dian yang saat ini menjadi mitra kami untuk pelayanan pasien-pasien khususnya di klinik paru. Ya, kami juga berterima kasih kepada tim PKRS Rumah Sakit Santa Clara yang senantiasa semangat untuk mengedukasi dari pelayanan kita kepada para pasien dan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi bagaimana untuk usaha pencegahan, usaha perbaikan maupun sampai dengan usaha pengobatan. Dan khususnya pada pagi siang hari ini kita bersama-sama akan lebih mendalami, mengenal bagaimana untuk kita peduli kepada sesama kita, baik dalam anggota keluarga maupun dalam masyarakat, agar kita sama-sama memerangi, memberantas TBC. Kelihatan, mungkin kita kelihatan itu keluhannya sepele, tetapi nanti kita tidak berharap bahwa itu sampai terjadinya suatu penyakit yang akhirnya menjadi menetap. Tetapi sekarang ini kita sama-sama dengan semangat bahwa jangan mengira program untuk penyembuhan terhadap TBC dulu itu mungkin masih merasa sesuatu yang tidak mungkin, tetapi untuk saat ini untuk kita sembuh dari TBC itu sangat mungkin. Jadi bagaimananya pasti nanti kita akan dipandu dan dijelaskan oleh Dr. Dian Utami Wulaningrum, spesialis paru. Akhirnya saya terima kasih atas perhatian partisipasi untuk kegiatan webinar dari tim PKRS Rumah Sakit Santa Clara pada pagi siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster untuk sambutan dan dukungan yang telah diberikan. Perlu kami informasikan kembali kepada seluruh peserta bahwa akan ada door prize menarik di akhir kegiatan nanti yang akan dipilih secara acak oleh tim kami. Jadi pastikan Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk terlihat aktif dalam mengikuti hingga akhir acara. Dan sekali lagi, kan, bagi yang baru bergabung dengan room Zoom webinar kami, kami telah menge-share link absen pada kolom chat dan peserta dapat dengan menggunakan virtual background yang telah kami gunakan untuk memeriahkan acara ini. Kami sampaikan juga bagi para peserta yang nantinya pada saat pemaparan materi untuk yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat dan dituliskan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Serta nantinya akan kami pilih dan dijawab oleh pemateri kita. Baik, siap ya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini? Boleh Bapak Ibu teman-teman semua beri responnya di kolom chat atau suaranya untuk menunjukkan semangatnya. Jadi kita akan stay tune selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kita sapa-sapa dulu para peserta webinar yang telah bergabung. Untuk saat ini ada 28 peserta ya. Nah, ini didominasi oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selanjutnya langsung saja kita ke sesi pemaparan materi pertama kita bersama Dr. Dian Utami Wulaningrum, spesialis paru. Selamat pagi Dr. Dian. Selamat pagi. Terima kasih dokter sudah hadir bersama kami hari ini. Baik, sebelumnya berikut saya bacakan CV dulu dari Dr. Dian.
Berikut CV dari Dr. Dian Utami Wulaningrum, spesialis paru. Tempat dan tanggal lahir yaitu di Purwokerto, 1 Januari 1981, dengan riwayat pendidikan S1 Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran UNS, lulus tahun 2005. Yang kedua yaitu PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran UNS, lulus tahun 2020. Untuk riwayat pekerjaan, yaitu dokter umum pada tahun 2005 sampai 2014 di Rumah Sakit Santa Clara Madiun, tahun 2009 sampai 2020 di Puskesmas Oro-Oro Ombol Kota Madiun. Untuk dokter spesialis paru di RSUD Kota Madiun tahun 2020 dan di Rumah Sakit Santa Clara Madiun tahun 2020. Untuk organisasi yaitu di anggota Ikatan Dokter Indonesia serta anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Baik, langsung saja Bapak Ibu teman-teman peserta webinar. Kali ini Dr. Dian Utami Wulaningrum, spesialis paru, akan menyampaikan materi kurang lebih 20 menit ke depan tentang peduli TBC Indonesia Sehat. Baik, langsung saja kepada Dr. Dian, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pada pagi hari ini ingin berbagi ilmu mengenai tuberkulosis. Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai peduli TBC Indonesia Sehat. Saya akan membagikan mengenai tuberkulosis di sini. Tuberkulosis itu sudah merupakan penyakit yang sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ini masih merupakan suatu masalah kesehatan di seluruh dunia. Di mana tuberkulosis sendiri adalah suatu di Indonesia pada tahun 2021, estimasi kasus TBC ada sekitar 969.000. Kemudian yang ternotifikasi sebagai kasus TB atau tuberkulosis ada 443.235, di mana yang diobati ada sekitar 46%, dan yang terkonfirmasi adanya TB resisten obat ada 8.268, sedangkan yang mendapatkan terapi dari 8.000 tadi hanya 5.082. Kasus TB anak sendiri ada sekitar 42.187, di mana dari kasus TB yang dari 443.235 ada sekitar 8.344 yang kasusnya bersamaan atau dengan HIV, yaitu kasus TB HIV. 86% itu merupakan angka kesuksesan dari terapi, sedangkan ada sekitar 15.186 orang yang meninggal akibat TBC. TBC atau tuberkulosis itu dapat mengenai semua orang, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Di sini dapat menyerang semua organ, terutama paru-paru. Jadi dia bisa
menyerang ke semua organ, bisa ke otak, ke kelenjar getah bening, ke ginjal, ke liver, ke usus. Jadi banyak sekali yang penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini. Kemudian di Indonesia itu merupakan nomor 2 terbanyak penderita TBC di dunia. Hati-hati terhadap TBC karena menular. Bagaimana penularan dari TBC itu sendiri, yaitu dari kuman TBC keluar ke udara, bisa melalui batuk, bicara, bersin, kemudian terhirup oleh oleh kita yang masuk ke saluran nafas, paru-paru, dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Di dalam tubuh, kuman TB ini dapat dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita itu kurang baik, maka bisa menyebabkan sakit. Jika daya tubuh kita baik, itu bisa tereliminasi. Jadi kita tidak kena penyakit. Tapi bisa juga kuman TB ini dorman atau tidur di dalam diri kita. Nanti suatu saat akan timbul apabila daya tahan tubuh kita itu turun. Gejala utama dari TBC yaitu batuk yang terus-menerus. Batuk bisa sekitar 2 minggu atau lebih. Kemudian bisa disertai dengan gejala demam atau meriang berkepanjangan, kemudian sesak nafas dan nyeri dada, berat badan yang menurun drastis biasanya. Kadang-kadang juga bisa dahaknya bercampur dengan darah, kemudian nafsu makannya turun, terus adanya keringat malam tanpa melakukan kegiatan. Jadi ini adalah gejala-gejala yang gejala-gejala khas TB, tapi memang ada beberapa orang yang tidak khas untuk gejala-gejala tuberkulosisnya. Penularannya ini bisa dilihat dari ilustrasi gambar bahwa orang yang dengan batuk atau bersin yang tidak menutup mulutnya dengan sapu tangan maupun tisu dapat menyebar kuman TBC-nya masuk ke dalam udara bebas dan dapat menularikan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Di sini penularan TBC dapat melalui udara dari percikan dahak pasien batuk yang tanpa menutup mulut. Ini seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa tadi terhirup bisa kita bisa sakit, bisa kalau daya tahan tubuh bagus tetap kita sehat ataupun nanti dorman. Kalau kumannya dorman atau tidur, itu tidak dapat menularkan ke orang lain. TBC tidak menular melalui perlengkapan pribadi si pasien yang sudah dibersihkan, seperti alat makan, pakaian, atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TBC. Jadi, TBC itu jadi tetap untuk alat makan pun kita harus membersihkan dengan baik. Jadi tidak dengan mudah untuk menularkan ke orang lain. Nah, siapa saja yang paling berisiko sakit tuberkulosis, yaitu anak-anak. Anak-anak, orang dengan HIV/AIDS, orang usia lanjut, kemudian orang dengan diabetes mellitus, perokok, dan orang yang kontak erat serumah dengan pasien TBC. Di sini karena pada orang-orang dengan HIV/AIDS, orang usia lanjut, diabetes mellitus maupun merokok, kekebalan tubuhnya lebih kurang begitu bagus dibandingkan orang yang masih muda dan sehat. Kemudian kalau anak-anak itu karena daya tahan tubuhnya juga masih belum bagus. Kemudian orang kontak erat satu rumah dengan pasien TBC, di sini karena pajanan. Jadi kalau serumah dengan pasien TB, jadi misal dia batuk-batuk tidak menutup mulut, dengan tangan maupun sapu tangan atau dia meludah sembarangan, itu jadi dapat menular ke orang-orang sekitarnya. Jadi dapat dengan mudah menulari orang dengan kontak serumah, baik dari segi pajanannya yang terpapar lama, kemudian dari jumlah bakteri yang dikeluarkan juga. Nah, bagaimana sih pemeriksaan TBC itu? Jadi apabila ada gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan di atas, bahwa ada gejala batuk, kemudian berat badan turun, keringat malam tanpa kegiatan, terus mungkin ada disertai batuk darah, segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat. Jadi nanti akan diperiksa dahaknya. Jadi kalau umpamanya belum ada pemeriksaan, namanya adalah pemeriksaan tes cepat molekuler di daerah tersebut, atau mungkin itu akan dilakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan dahak dengan sputum BTH, yaitu bakteri tahan asam. Yaitu diambil 2 dahak, yaitu pada dahak sewaktu dan dahak pagi. Tapi kalau dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat molekuler, yang dibutuhkan adalah hanya 1 kali dahak. Alat ini lebih sensitif dan dapat melihat apakah ada resistensi terhadap obat atau tidak. Resistensi di sini resistensi terhadap rifampicin. Kalau untuk pemeriksaan BTA hanya kita bisa melihat ini ada kuman Mycobacterium tuberculosis, seperti itu. Terus bagaimana sih pengambilan dahak yang benar? Nah, di sini bila kita sulit mengeluarkan dahak, dapat melakukan aktivitas, yaitu misal kita lari-lari kecil di tempat atau minum dengan air hangat atau teh manis yang hangat. Pagi hari, karena kita cenderung untuk berdahak itu pada pagi hari. Jadi lebih baik memang untuk mengeluarkan dahak itu pada pagi hari, karena tanpa kita batuk pun kita seringnya pagi hari akan berdahak. Pengobatan tuberkulosis. Ya, pengobatan tuberkulosis merupakan komponen terpenting dalam penanganan tuberkulosis dan merupakan cara yang paling efisien dalam mencegah transmisi dari tuberkulosis. Prinsip pengobatannya meliputi pengobatan diberikan dalam bentuk paduan obat yang meliputi minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap obat anti tuberkulosis. OAT diberikan dalam dosis yang tepat. OAT ditelan secara teratur dan diawasi oleh pengawas menelan obat sehingga masa pengobatan selesai. OAT harus diberikan dalam jangka waktu yang cukup, meliputi tahap awal atau fase intensif dan tahap lanjutan. Di sini tahap awal atau fase intensif adalah 2 bulan. Kemudian pada umumnya pengobatan TB paru tanpa komplikasi dan komorbid adalah 6 bulan. Pada TB ekstra paru dan TB dengan komorbid, pengobatan dapat membutuhkan lebih dari 6 bulan. Di sini untuk pengobatan TB sendiri, ada obat sudah jadi bentuknya adalah kombinasi dosis terpadu atau fixed dose combination. Jadi nanti ada berdasarkan berat badan. Nanti pada tahap awal itu jadi dalam 1 tablet itu ada 4 macam obat yang diberikan. Jadi namanya dari rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pirasinamid dalam 1 tablet. Nanti tergantung dari berat badannya berapa. Jadi nanti dosisnya berdasarkan berat badan. Apakah diberikan 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet, seperti itu. Dan diberikan hanya 1 kali. Misal hari ini malam, besok juga malam, malam, dan malam. Jadi diberikan pada saat perut kosong, tapi kalau memang tidak bisa diselingi dengan makanan kecil. Kemudian itu untuk pada tahap awal. Jadi pada tahap awal, jadi nanti akan dievaluasi. Jadi pada tahap awal tadi diperiksa dulu dahaknya, kemudian ada yang dilakukan dengan pemeriksaan foto ronsen juga. Nanti ada terlihat ada gambaran, beberapa gambaran. Kemudian nanti pada bulan kedua akan dievaluasi lagi untuk pemeriksaan dahak lagi. Dahaknya apakah masih ada kumannya atau tidak. Kemudian dilanjutkan ke pengobatan fase lanjutan. Nanti obatnya akan berubah. Jadi kalau Bapak sama Ibu pernah menemui obat TB, nanti jadi pada fase awal kalau gampangannya grenjengnya warnanya merah. Jadi ada grenjeng merah. Grenjengnya merah, kemudian fase lanjutan itu akan grenjengnya, kalau yang zaman dahulu tuh grenjengnya warnanya kuning, kalau yang sekarang berubah ke grenjengnya warnanya hijau. Ini pengobatannya selama 4 bulan yang untuk fase lanjutan. Itu pun pemberian obatnya juga tergantung dari berat badannya. Dan memang yang harus diketahui dari pengobatan TB ini, kencingnya akan berwarna merah. Kencingnya akan berwarna merah karena itu memang dari
efek samping dari obatnya. Tapi tidak perlu khawatir kalau untuk kencing yang berwarna merah. Sampai akhir pengobatan pun akan tetap berwarna merah. Nanti jadi kalau misalkan ada reaksi alergi, jadi misal ada reaksi alergi, jadi kan tergantung nanti dari bagaimana reaksi alerginya atau efek samping obatnya itu bagaimana. Kalau efek samping obatnya ringan masih bisa dilanjutkan. Kalau efek samping obatnya berat itu kita harus hentikan dulu sambil evaluasi bagaimana efek samping obat tersebut. Apa yang terjadi jika kita berhenti minum obat TB sebelum waktunya? TB-nya tidak akan sembuh dan tidak dapat sembuh dan dapat terus menular ke orang lain. Kuman TB dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat, sehingga pengobatan berikutnya akan lebih lama dan lebih mahal karena jenis obatnya berbeda. Kuman TB yang kebal obat juga dapat ditularkan kepada orang lain dengan status kebal obat dan ini lebih berbahaya. Karena obat yang diberikan akan lebih banyak, waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Efek samping obatnya pun lebih banyak. Bagaimana cara mencegah penularan TBC? Yaitu dengan minum obat teratur, kemudian menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau sapu tangan, tidak membuang dahak sembarangan, kemudian bisa dengan buang dahak ke lubang WC. Dan ventilasi udara yang baik. Jadi di rumah harus dengan ventilasi udara yang baik, sinar matahari bisa masuk, udara bisa berganti dengan baik. Pencegahan gaya hidup sehat dan pencegahan TBC secara langsung dapat dihindari dengan menjalankan kehidupan pribadi sehat seperti tidak merokok, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang, rumah yang cukup mendapatkan sinar matahari, dan mempunyai sirkulasi udara yang baik. Dan rumah mendapatkan sinar matahari dan udara yang cukup, membuka jendela secara teratur, kemudian menjemur kasur atau tikar secara teratur agar tidak lembab. Dan secara tidak langsung, TBC dapat dihindari dengan berolahraga teratur, cukup istirahat, tidak tidur larut malam, secepatnya membawa bayi berusia di bawah 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi BCG. Ini seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, sama, yaitu dengan menjemur, membuka jendela, olahraga, imunisasi, makan makanan bergizi, dan tidak merokok. Nah, ini penting untuk kita ketahui semuanya, yaitu untuk mencegah penularan TB, yaitu dengan etika batuk. Yaitu saat kita batuk, gunakan masker, kemudian tutup mulut dan hidung, jadi dengan siku kita. Jadi bukan dengan menutup mulut pakai telapak tangan, tapi menggunakan siku apabila kita batuk. Kemudian tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Kalau menggunakan tisu, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Ini juga cara mencuci tangan. Mencuci tangan itu sangat penting karena ini dapat menyelamatkan nyawa orang, yaitu dengan menggosok kedua tangan. Jadi diberi sabun, kemudian digosok kedua telapak tangan, kemudian di atas punggung tangan kiri dengan kanan saling terkait bergantian, kemudian di depan, terus dikunci ibu jari, kemudian diginikan. Sudah, kemudian dicuci dengan tangannya. Terima kasih. Ini jadi HTP itu harus ditemukan, obati sampai sembuh. Salam TOS TB. Terima kasih. Selamat pagi. Telah dibagikan hari ini, wah luar biasa sekali materi kita hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa TBC dapat menyerang semua orang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ternyata tidak hanya menyerang paru saja, tetapi juga dapat menular ke organ lainnya. Penularan melalui udara pada penderita yang batuk tanpa ditutup. Dan bakteri
Mikrobakterium tuberkulosis dapat menyerang dalam kondisi dorman atau tidur bergantung dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, pastikan untuk memperhatikan gejala-gejala TB yang mungkin dapat terjadi. Untuk penyakit TB dapat dicegah dan diobati. Pengobatan TB harus dilakukan secara teratur sesuai anjuran dokter. Dan pencegahan dapat dilakukan dengan menutup mulut saat batuk dan menerapkan gaya hidup sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa etika batuk dan cuci tangan dengan benar, sangatlah penting. Baik, untuk selanjutnya. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh tim TB Rumah Sakit Santa Clara oleh Mbak Margareta Triwulandari selama kurang lebih 15 menit mengenai pelayanan TBC di Rumah Sakit Santa Clara. Selamat pagi Mbak Reta. Selamat pagi, Vina. Sudah siap untuk pemaparan mengenai pelayanan TB di Rumah Sakit Santa Clara, Mbak? Ya, siap. Siap. Apa yang menjadi kegiatan tim TB di Rumah Sakit Santa Clara? Baik, langsung saja kepada Mbak Reta kami persilahkan. Terima kasih, Vina. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Margareta Triwulandari selaku tim TB pelayanan di Rumah Sakit Santa Clara. Rumah Sakit Santa Clara memiliki pelayanan TB sebagai program nasional yang diterapkan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Santa Clara. Tim TB kami di Rumah Sakit Santa Clara memiliki tim yang sudah terlatih, tim TB yang sudah ditetapkan oleh direktur, dan tim tersebut sudah terlatih. Demikian juga terkolaborasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di Kota Madiun. Jadi tim kami selalu mengikuti apa yang menjadi program dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. Rumah Sakit Santa Clara memiliki pelayanan yang berkolaborasi dengan dinas untuk menanggulangi dan memberantas penyakit TB. Pelayanan TB di Rumah Sakit Santa Clara untuk pasien, kita memiliki klinik TB dan pelayanan kita ada dokter spesialis penyakit paru seperti yang tadi sebagai pemapar materi, yaitu Dr. Dian Utami Wulaningrum, spesialis penyakit paru. Untuk jadwal pelayanan yang ada di Rumah Sakit Santa Clara, pelayanan TB itu ada jadwal tertentu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 14 sampai pukul 16. Pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosa pemeriksaan tuberkulosis kita lakukan di Rumah Sakit Santa Clara. Ada pemeriksaan tes cepat molekuler yang dikerjakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 7 sampai 14 dan hasilnya bisa diketahui 1 sampai 2 hari. Itu untuk menunjang diagnosanya. Kemudian untuk pemeriksaan PTA, untuk follow up dari diagnosa TB dikerjakan di laboratorium Rumah Sakit Santa Clara setiap hari pada jam 7 sampai jam 17. Untuk pelayanan pendampingan pasien tuberkulosis, pelayanan pasien yang terkonfirmasi TB di Rumah Sakit Santa Clara, ada perawat pendamping yang akan selalu mengingatkan kepada pasien kapan jadwal untuk kontrol ke poli TB, kapan pasien harus kembali ke poli untuk periksa laboratorium. Itu ada perawat pendamping yang selalu mengkonfirmasi dan akan selalu mengingatkan dan selalu lewat WA bisa dan ditelepon ke pasien masing-masing.
Pengobatan tuberkulosis yang dilakukan di Rumah Sakit Santa Clara, pelayanannya dari pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis paru, obat yang diberikan dilayani di farmasi Rumah Sakit Santa Clara secara gratis. Pengawasan minum obat itu dilakukan dan secara teratur dan terus-menerus supaya pasien tidak putus pengobatan. Untuk fasilitas pelayanan klinik TB, kita memiliki klinik TB di Rumah Sakit Santa Clara yang melayani pasien dari BPJS, asuransi, dan pasien pribadi. Semua pelayanan sama, tidak dibedakan itu BPJS atau asuransi atau pribadi. Semua sama kita layani supaya tujuan kita sama, pasien bisa sembuh total dari TB. Ruang pelayanan klinik TB, kita memiliki ruang pelayanan yang luar biasa nyaman dengan ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu poliklinik yang lain. Perlu diingat ya, semua pasien dengan suspek TB yang periksa di Rumah Sakit Santa Clara itu tercatat di register klinik TB Rumah Sakit Santa Clara dan semua dimasukkan di dalam sistem informasi tuberkulosis yang terkoneksi secara nasional atau program SITB dari nasional, program nasional, sehingga semua pasien terpantau juga oleh Dinas Kesehatan. Untuk pelayanan kami, alur pelayanan di Rumah Sakit Santa Clara, bila mengalami gejala TB, dilakukan pemeriksaan ke klinik TB Rumah Sakit Santa Clara. Pasien yang datang itu tidak hanya yang diperiksa, terdiagnosa TB tidak hanya dari poliklinik saja, bisa juga dari pelayanan UGD kami, dan juga pelayanan yang dari rawat inap. Kami melayani pasien juga yang untuk rawat inap di Rumah Sakit Santa Clara. Ruang rawat inap kita memiliki ruang khusus yaitu ruang airborne yang bertekanan negatif untuk pelayanan pasien TB. Pasien yang datang itu melakukan pemeriksaan penunjang dan bila terdiagnosa TB maka dilakukan pengobatan secara rutin dengan terapi obat. Kemudian selanjutnya menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter dengan obat-obat yang disediakan di farmasi Rumah Sakit Santa Clara secara gratis. Dan kami percaya kalau pasien berobat secara rutin, pasien pasti sembuh dari TB. Salam TB, tos TB, temukan TBC, obati sampai sembuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reta atas pemaparan yang telah disampaikan. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelayanan TBC Rumah Sakit Santa Clara bersinergi dengan pemerintah dalam program pelayanan tuberkulosis untuk menanggulangi penyakit TB di Kota Madiun. Dengan fasilitas pemeriksaan dokter di klinik paru oleh dokter spesialis paru untuk hari Senin, Rabu, Jumat pukul 2 sampai pukul 4 sore. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada TCM dan PTA. Untuk terapi obat, tersedia obat-obatan TB gratis dari pemerintah. Untuk perawat TB, akan mengingatkan jadwal untuk kontrol dan obat selama proses penyembuhan. Dan kami juga melayani peserta BPJS, asuransi, dan pribadi. Ruang tunggu nyaman terpisah dari ruang tunggu lain juga. Untuk alur pelayanannya, bila mengalami gejala TBC, lakukan pemeriksaan ke klinik TBC Rumah Sakit Santa Clara. Pemeriksaan penunjang, bila terdiagnosa TB, maka dilakukan pengobatan secara rutin dengan terapi obat. Menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter dengan obat-obatan TB gratis dan sembuh dari TB. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua,
Tiba kita lanjut pada sesi pertanyaan. Beberapa pertanyaan telah masuk. Karena waktu sesi tanya jawab 15 menit, kami pilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Dewi Retnaning Tias. Untuk pertanyaannya, selamat pagi dokter, izin bertanya. Apakah penderita TBC yang telah melakukan pengobatan secara rutin, teratur dengan jangka waktu pengobatan yang diberikan oleh petugas kesehatan, apakah tingkat kesembuhannya bisa dikatakan sembuh total? Mohon pencerahannya dokter, terima kasih. Dokter Dian, dipersilahkan untuk menjawab dari pertanyaan dari Ibu Dewi Retnaning Tias. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa dokter. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Memang di sini penderita TB telah melakukan pengobatan secara rutin, teratur, jangka waktu pengobatan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Jadi kalau untuk TB paru, tuberkulosis paru, kita bisa mengevaluasi. Jadi pada saat awal pengobatan, kita evaluasi dulu dengan dahaknya, apakah terdeteksi kuman TB atau tidak. Kemudian dengan foto ronsen juga, pada bulan kedua evaluasi lagi dengan PTA. Jadi pemeriksaannya negatif. Kemudian di foto ronsen juga apakah secara foto ronsen membaik, kemudian klinisnya bagaimana. Memang kalau untuk TB itu memang kita harus banyak hal yang dievaluasi, dari keluhannya bagaimana, kemudian secara klinisnya bagaimana, apakah batuknya berkurang, kemudian berat badan naik atau tidak, keluhannya bagaimana, kemudian dari secara bakteriologis untuk dahaknya bagaimana, dari foto ronsen juga bagaimana. Kemudian pada bulan kelima kita evaluasi lagi dengan pemeriksaan dahak lagi. Kemudian bulan ke-6 juga kita evaluasi dengan pemeriksaan dahak dan pemeriksaan foto ronsen. Memang di sini memang kriteria untuk sembuh untuk TB itu berdasarkan dari klinisnya ada perbaikan, kemudian evaluasi dahak pada awal pengobatan, evaluasi pengobatan bulan kedua, bulan kelima, bulan ke-6 itu negatif, kemudian dari foto ronsen perbaikan. Tapi memang ini nanti tergantung dari petugas kesehatan itu sendiri, apakah perlu ditambah atau tidak, karena memang minimal pengobatan adalah 6 bulan, karena dengan obat TB itu yang 2 bulan awal itu untuk mematikan atau menurunkan angka penularan, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan ke belakangnya. Tapi kalau untuk TB ekstra paru, misal TB kelenjar, kemudian TB kelenjar, TB otak, kemudian TB tulang belakang, kita memang tidak bisa bilang bahwa itu sembuh, pengobatan lengkap. Tapi kembali lagi, memang secara klinis dari pasien tersebut ada perbaikan atau tidak. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Titik Suryanti _ Surabaya. Yang pertama, apabila balita terkena TBC, apakah bisa menyebabkan stunting juga dok? Untuk yang kedua, makanan apa saja yang harus dihindari saat anak terkena TBC agar tidak semakin parah dan cepat sembuh? Terima kasih. Untuk apabila balita terkena TBC, apakah bisa menyebabkan stunting juga dok? Kalau stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi baik dari stunting itu sendiri juga bisa menyebabkan TBC, ataupun dari TBC bisa menyebabkan stunting juga bisa. Seperti itu. Jadi kalau pada pasien baik balita maupun dewasa yang terkena TB memang
sebaiknya makanan yang diberikan adalah makanan-makanan yang bergizi, asupan energi proteinnya harus baik. Kemudian makanan apa saja yang harus dihindari saat anak terkena TBC agar tidak semakin parah dan cepat sembuh. Untuk makanan yang harus dihindari tidak ada ya pada dasarnya. Untuk semua makanan boleh. Kalau untuk pada pasien penderita TB tanpa ada komorbid yang lain, misal ada diabetes, bisa, jadi boleh. Asal makanan itu banyak mengandung energi maupun protein yang tinggi, karena itu sangat membantu untuk perbaikan dari kondisi klinis dari pasien tersebut. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kami akan pilih lagi untuk pertanyaan ketiga. Ini dari L, dokter. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Adakah kriteria untuk penderita TBC yang harus dirawat di rumah sakit? Jika tidak dirawat di rumah sakit, apakah penderita TBC harus diisolasi di rumah selama pengobatan? Dan bagaimana memastikan penderita sudah sembuh? Apakah harus dites dahak lagi? Terima kasih. Terima kasih untuk L. Ya, memang ada kriteria untuk penderita TBC yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi ada salah satunya adalah dengan pasien dengan batuk darah. Jadi memang ada beberapa komplikasi yang komplikasi dari TB itu sendiri bisa. Jadi memang dengan pasien dengan batuk darah, tapi tidak semua batuk darah harus dirawat di rumah sakit. Jadi dengan batuk darah yang masif. Kemudian pasien dengan misal di parunya terdapat ada gambaran cairan, atau kalau kita bilang adanya efusi pleura, itu memang kalau dia sampai menyebabkan sesak nafas atau cairannya banyak sekali, kita harus keluarkan, dan itu memang salah satu indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga bisa juga mungkin terjadi pneumotoraks. Pneumotoraks itu adanya udara di cavum pleura. Tadi adanya cairan di cavum pleura atau efusi pleura, pneumotoraks itu udara. Itu juga merupakan indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Kemudian pasien-pasien dengan efek samping obat. Jadi dengan efek samping obat yang hebat, misal pasien-pasien itu mengalami muntah-muntah yang hebat, kemudian tidak bisa ada asupan makanan yang masuk, mengalami dehidrasi, itu juga merupakan salah satu indikasi untuk dirawat. Kemudian misal ada juga efek samping obat yang tidak diinginkan, yang membutuhkan, misal ada beberapa obat yang bisa menyebabkan anemia. Nah, itu juga memang kalau pasien tersebut membutuhkan untuk transfusi, juga itu merupakan indikasi untuk dirawat. Kemudian bisa terjadi mungkin ada efek samping dari obat yang alergi, atau kita kenal mungkin SJS, Stevens-Johnson Syndrome. Itu reaksi obat yang karena alergi obat yang hebat, itu juga indikasi untuk dirawat. Kemudian bila tidak dirawat di rumah sakit, penderita TBC harus isolasi di rumah selama pengobatan. Kalau untuk ini, jadi memang jadi mengurangi minimal, jadi tidak harus isolasi selama pengobatan. Jadi harus minimal mengurangi kontak dengan orang lain. Jadi pasien harus diedukasi bagaimana, jadi harus diedukasi untuk meminum obatnya dengan teratur. Kemudian bagaimana cara hidup sehat. Kemana-mana memang diedukasi untuk menggunakan masker. Seperti memakai masker, kemudian tidak boleh meludah sembarangan, karena kita tahu kalau di sini, di sekitar kita masih banyak orang yang meludah dengan sembarangan. Itu juga kita harus edukasi. Kemudian bagaimana cara etika batuk, kemudian bagaimana untuk membersihkan tangan. Jadi memang pengobatan TB itu pada 2 minggu pada fase intensif atau fase awal, jadi memang akan semakin turun dengan pengobatan. Jadi jumlah bakteri yang pengobatan yang teratur diharapkan akan semakin turun jumlah bakteri TB-nya, sehingga untuk penularannya pun semakin berkurang. Seperti itu.
Bagaimana memastikan penderita sudah sembuh? Jadi kalau memang pada awal pengobatan itu didapatkan adanya bakteri yang positif, atau kalau kita lihat itu ada, kalau dari tes TCM itu ada tulisan MTB detected, nanti high, low, dan medium, ataupun rifampicin not resistant, itu pada awal pengobatan. Jadi sebelum diobati, jadi kita diagnosis TB berdasarkan terkonfirmasi bakteriologis. Nanti pada bulan kedua akan dievaluasi dengan pemeriksaan PTA. Apakah nanti dilihat apakah nanti masih ada bakterinya atau tidak. Kalau misal nanti pada bulan kedua negatif, kita lanjutkan ke pengobatannya. Nanti evaluasi lagi bulan kelima dan 6. Seperti itu. Dan juga evaluasi fototoraks jika memang, fotoronsen jika memang di fasilitas kesehatan itu bisa difotoronsen. Tetapi misal pada evaluasi bulan kedua hasilnya positif, nanti akan dicek lagi bulan ketiganya bagaimana. Terus kemudian kalau memang masih positif, jadi kita cek TCM lagi seperti awal, apakah ada resistensi atau tidak. Kalau memang ada resistensi, jadi pengobatannya akan berubah. Nanti kita rujuk ke rumah sakit yang merupakan rujukan untuk pengobatan untuk TB resisten obat. Jadi memang harus dites dahak lagi bulan kedua, bulan kelima, bulan keenam. Tapi memang beberapa orang akan susah, tapi susah untuk mengeluarkan dahak biasanya karena memang batuknya sudah berkurang. Tapi sebelumnya kita memang petugas kesehatan harus mengedukasi bagaimana cara mengeluarkan dahak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kita ambil 2 pertanyaan lagi ya dokter. Untuk pertanyaan yang keempat dari Eni R. Selamat pagi dok, izin bertanya, bagaimana penanganan pasien TB TCM negatif IGRA positif, dan apakah nakes yang terpapar pasien TB tapi tidak ada keluhan perlu pemeriksaan TB laten? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Eni. Saya mencoba menjawab ya. Untuk penanganan pasien TB TCM negatif IGRA positif, nanti kita evaluasi lagi bagaimana dari anamnesis dari keluhannya pasien tersebut. Jadi kita evaluasi lagi, jadi bagaimana keluhannya, apakah memang mengarah ke arah TB atau tidak. Kalau memang mengarah ke arah TB dari anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun dari pemeriksaan penunjang lain, itu bisa kita beri dengan obat TB. Tapi apabila tidak ditemukan gejala maupun tanda ke arah sana, jika misal tidak ada gejala, misal ada batuk, kemudian dari foto ronsen baik, kemudian dari hasil dahaknya pun baik, itu kita tidak perlu diobati dengan TB jika misal memang gejala atau keluhan tidak mengarah ke sana. Nanti ada pengobatan lagi yang namanya TPT, pemberian terapi pencegahan TB. Terapi pencegahan TB itu nanti ada lagi. Ini untuk hubungannya adalah dengan pertanyaan yang nomor 2. Apakah nakes yang terpapar pasien TB tidak ada keluhan perlu pemeriksaan TB laten? Ya, karena sebaiknya memang di screening karena memang untuk petugas kesehatan memang lebih terpapar untuk ke arah TB. Jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan untuk ke arah TB. Jadi memang harus di screening ke arah sana. Nanti kalau memang tidak ditemukan tanda-tanda, tapi memang ada pemeriksaannya ke arah mengarah ke TB laten, misal IGRA positif, bisa diberikan juga TPT seperti itu. Terima kasih. Baik Dokter Dian, terima kasih atas jawabannya. Ini 1 pertanyaan lagi ya dokter. Iya Mbak, silakan. Nah, pertanyaan terakhir dari Suster MC Novisiat.
Selamat pagi, kami mau bertanya, jika batuk yang berkepanjangan hanya muncul ketika terkena kipas angin, AC, dan minuman yang dingin, dan batuk terkadang keluar dahak dan kadang kering. Jika menahan batuk rasanya sesak nafas, bunyi batuk serak. Apakah itu sudah dikatakan TBC? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Suster. Ya, untuk pertanyaannya, kalau kita ada keluhan batuk berkepanjangan kan memang jadi TB itu memang the great imitator. Jadi hampir semua penyakit paru itu hampir sama keluhannya. Memang ada bisa keluhan batuk yang lama. Tapi kalau memang kita batuk berkepanjangan, itu kita memang belum bisa bilang bahwa itu adalah TB. Jadi memang harus ada pemeriksaan pendukung lainnya sama anamnesis yang mendukung lainnya juga. Jadi batuk berkepanjangan, kita lihat lagi bagaimana batuknya. Kemudian apakah ada penurunan berat badan, apakah ada demam, kemudian adakah keluhan yang lain. Kemudian setelah itu dari pemeriksaan fisiknya. Nah, batuk berkepanjangan bisa juga mungkin ke arah bronkitis atau PPOK, seperti itu juga bisa. Jadi dari pemeriksaan fisik juga menunjang, kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak, kemudian juga bisa dengan pemeriksaan fotoronsen. Seperti itu, Suster. Jadi tidak serta-merta kita langsung bilang, oh itu TB, itu tidak bisa. Jadi memang harus ada pemeriksaan pendukung yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, maaf dokter, ini ada satu pertanyaan lagi dari Dora yang ditujukan kepada tim TB. Tadi dijelaskan bahwa pengobatan TB dapat dengan obat-obatan gratis dari pemerintah. Apakah untuk pemeriksaan penunjang juga gratis? Kemudian apakah pasien dapat konsultasi dengan perawat pendamping TB untuk mendapatkan arahan pelayanan? Terima kasih. Untuk Mbak Reta kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Dora. Pelayanan di Rumah Sakit Santa Clara untuk pelayanan penunjang pemeriksaan TCM TB, kita untuk wilayah Madiun disentralkan, ada program memang dari Dinas Kesehatan, dari Kota Madiun ada 3 tempat yang bisa untuk pemeriksaan TCM TB, yaitu di Rumah Sakit Sudono, Rumah Sakit Manguharjo, kemudian Rumah Sakit Kota Sogaten. Kemudian wilayah-wilayah seperti Rumah Sakit Santa Clara itu ada pembagiannya. Dari dinas sudah dibagi kemana kita harus merujuk pemeriksaan TCM tersebut. Untuk Rumah Sakit Santa Clara, pemeriksaan TCM kita dari dinas itu dirujuknya ke Rumah Sakit Kota Sogaten. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang tersebut ada, kalau untuk di Rumah Sakit Santa Clara ada biaya khusus untuk pengepakan ke Rumah Sakit Sogaten dengan biaya itu sebesar 25.000. Kalau untuk pemeriksaan BTA itu dilakukan sendiri di Rumah Sakit Santa Clara, biayanya kalau untuk BPJS ditanggung BPJS, asuransi juga ditanggung oleh asuransi. Kalau untuk pemeriksaan pribadi ada biaya juga yang harus dibayar oleh pasien untuk pemeriksaan pasien pribadi. Demikian untuk pelayanan yang dilakukan untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian kalau untuk pelayanan dari perawat pendamping, apakah bisa berkonsultasi? Bisa. Kita mempunyai perawat yang sudah terlatih dan pasien bisa berkonsultasi dengan perawat pendamping pada saat perawat tersebut dinas. Mungkin pasien yang sudah terkonfirmasi TB
mempunyai kontak dari perawat yang ada di Rumah Sakit Santa Clara sebagai perawat pendamping. Kami perkenalkan perawat tersebut adalah Mbak Esti yang ada di Poli Rawat Jalan. Jadi pelayanan dapat dilakukan, bisa berkonsultasi dengan perawat pendamping. Monggo silakan pasien yang mau konsultasi bisa konsultasi dengan perawat pendamping yang ada di Rumah Sakit Santa Clara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reta atas jawabannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab sudah selesai. Kami persilahkan untuk Dokter Dian dan tim TB Rumah Sakit Santa Clara, Mbak Reta, untuk memberikan statement mengenai closing statement mengenai webinar kita hari ini. Silakan untuk Dokter Dian dan Mbak Reta mengenai pesan-pesan yang akan disampaikan. Terima kasih Mbak. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menyukseskan program pemerintah dalam upaya penanggulangan TBC menuju Indonesia sehat. Karena pada tahun 2030 memang dijadwalkan oleh pemerintah untuk eliminasi TB. Jadi penemuan satu kasus dalam 1 juta penduduk. Jadi mari kita sukseskan program pemerintah, kita temukan, obati sampai sembuh. Jadi memang di sini memang membutuhkan banyak peran serta kita semuanya, baik peran kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai masyarakat, jadi sebagai pemilik fasilitas kesehatan, jadi kita harus sama-sama bekerja sama untuk menyukseskan program pemerintah ini agar kita semakin sehat dan kita semakin peduli terhadap Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Untuk Mbak Reta, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk pasien yang berobat ke Rumah Sakit Santa Clara, bila ada gejala-gejala seperti yang dipaparkan oleh Dokter Dian, spesialis paru yang mengarah ke TB, silakan berobat di Rumah Sakit Santa Clara, di mana kami mempunyai tim untuk bisa melayani dari awal sampai akhir. Dan kami percaya pengobatan dari awal sampai akhir bila dilakukan dengan rutin, pasti bisa sembuh. Dan TB bisa diberantas, dan pasti pasien TB bisa sembuh total. Kami mengikuti program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kami berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, sehingga tim kami pasti akan melayani pasien TB dengan baik dan benar. Terima kasih. Salam TB, tos TB, temukan, obati, sampai sembuh. Baik, terima kasih Mbak Reta atas statementnya. Selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang door prize. Kami tampilkan nama-nama peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Ini dia. Yang pertama yaitu Anne Safrita, yang kedua yaitu Titik Suryanti, ketiga Eni Rahmawati, yang keempat Dwi Utami, dan yang kelima Jaka Saptana. Selamat kami ucapkan bagi peserta yang mendapatkan door prize. Door prize berupa voucher full pulsa 50.000 untuk setiap pemenang. Bagi para pemenang, mohon pastikan yang masuk dalam absen tadi adalah nomor yang aktif agar panitia dapat menghubungi di nomor tersebut. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tiba saatnya kita di penghujung acara. Mohon kesediaannya untuk pengambilan foto layar bersama. Bagi yang masih close kamera, bisa open kamera untuk mengabadikan momen webinar hari ini. Sehubungan dengan banyaknya peserta, kami akan foto screen secara acak dan cepat.
Baik, Bos, dipersilahkan. Baik, foto akan diambil 2 kali. Pertama, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sekali lagi, yang terakhir, Foto TV. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sesi foto sudah selesai. Baik, terima kasih untuk mengakhiri acara hari ini. Sebelumnya marilah kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh rekan saya Peta secara Katolik. Pada Mbak Peta kami persilahkan. Terima kasih untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang webinar siang hari ini. Telah berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Kami mohon agar ilmu dan pengetahuan yang kami terima dari Dr. Dian spesialis paru dan tim TB Rumah Sakit Santa Clara tadi dapat membimbing kami semua untuk membantu kami menjaga kesehatan kami juga. Juga nantinya dapat bermanfaat bagi diri kami, keluarga, dan sesama kami. Berilah kami pula kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam aktivitas kami selanjutnya, agar senantiasa dapat terus semangat dalam melayani, bekerja, berkarya, dan memuliakan nama-Mu. Semua doa ini Tuhan kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, demikian acara kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak kami sampaikan kepada pembicara hebat kita, Dr. Dian Utami Wulaningrum spesialis paru, dan tim TB Rumah Sakit Santa Clara Mbak Margareta Triwuryani yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua, serta seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan semangat sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan selanjutnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di kegiatan Rumah Sakit Santa Clara serupa selanjutnya. Selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan dan melanjutkan aktivitas. Salam sehat.